Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Meski dapat Cavani, transfer MU tetap mengecewakan. Manchester United mendatangkan Edinson Cavani di hari terakhir bursa transfer musim panas. Meski demikian, Dimitar Berbatov menilai MU justru tak membereskan masalah terbesarnya. Sebabnya, mereka tidak mendatangkan bek tengah baru di tengah performa para pemain belakang seperti Victor Lindelof, Eric Bailly, dan Harry Maguire yang dapat sorotan tajam. MU justru melepas Chris Smalling secara permanen ke AS Roma. Berbatov menilai MU seharusnya mempertahankan Smalling. Cavani tak bisa debut lawan Newcastle. Edinson Cavani tidak akan menjalani debut bersama Manchester United dalam laga Liga Premier Inggris lawan Newcastle. Sebab mantan striker Paris Saint-Germain itu harus menjalani karantina mandiri saat MU melakukan perjalanan ke Newcastle pada 17 Oktober mendatang. Namun dikutip dari Sky Sport, Rabu 7 Oktober, Cavani bisa menjalani debutnya 3 hari kemudian saat lawan mantan timnya PSG pada laga pembuka Liga Champions di Paris. Ada kekhawatiran pemain berusia 33 tahun itu tidak akan cukup bugar untuk main full lawan PSG karena sampai saat ini belum bisa latihan dengan rekan-rekan setim barunya sampai masa isolasi selesai. Barcelona tinggal selangkah lagi lakukan pemotongan gaji, Messi bakal konflik lagi. Barcelona sepertinya tinggal selangkah lagi untuk melakukan pemotongan gaji kepada seluruh pemain dan karyawannya. Dilansir dari Marca, Blaugrana sebelumnya sudah melakukan pemotongan gaji kepada skuad tim utama. Namun kondisi finansial Barcelona usai pemotongan gaji itu rupanya tak kunjung membaik. Pemotongan gaji jilid kedua di Barcelona ini kemungkinan bisa memicu konflik lagi dengan Lionel Messi dan kawan-kawan. Pasalnya berdasarkan statuta pekerja Spanyol yang berlaku, pemain dan karyawan berhak memutus kontrak kerja jika ada kesepakatan yang mengubah kontrak dasar karena alasan finansial. Barcelona marah besar dengan Ousmane Dembélé. Sebuah informasi beredar dari Barcelona. Klub raksasa Spanyol itu diberitakan tengah marah besar dengan Ousmane Dembélé. AS mengklaim bahwa Barcelona marah besar kepada sang winger karena ia menolak pindah di musim panas ini. Ini mengakibatkan Barcelona gagal mendatangkan Memphis Depay sehingga rencana mereka kacau balau. Koeman dikabarkan tidak akan banyak memberi kesempatan bermain bagi Dembélé sebagai sanksi atas kelakuannya itu. Wonderkid Real Madrid bongkar sikap Karim Benzema kepadanya. Wonderkid Real Madrid Vinicius Junior mengungkapkan sikap baik Karim Benzema kepada dirinya sejak datang ke Santiago Bernabeu. Vinicius menjelaskan bahwa dirinya bangga bisa bermain dengan pemain asal Prancis itu karena menurutnya Benzema adalah seorang idola di Madrid. Dia kemudian menambahkan bahwa dirinya bisa beradaptasi dengan baik bersama El Real berkat kebaikan Benzema dan pemain-pemain Madrid yang lainnya. Cristiano Ronaldo dituding langgar protokol kesehatan. Juventus baru saja diusik dengan kasus positif corona di timnya. Kini Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dituding melanggar protokol kesehatannya. Usai kasus positif corona yang menimpa stafnya, Juventus lantas menggelar tes kepada semua pemainnya. Saat hasilnya belum keluar, bintang-bintangnya malah meninggalkan klub. Ronaldo dan beberapa pemain lainnya seperti Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo, dan Rodrigo Bentancur memilih nekat pulang ke negara masing-masing untuk menjalani laga internasional. Mereka meninggalkan tim saat hasil tes belum keluar. Menurut kantor berita ANSA, hal itu membuat Ronaldo dan kawan-kawan terancam tuntutan hukum. Otoritas Kesehatan Kota Turin, Roberto Testi, menilai kasus ini harus dinilai oleh jaksa. Kualitas Luka Modric dinilai setara Xavi Iniesta. Luka Modric tampil gemilang bersama Real Madrid sejak direkrut dari Tottenham Hotspur pada 2012. Bintang asal Kroasia itu menjadi jenderal lini tengah Los Blancos dan telah bermain sebanyak 437 kali dengan catatan 22 gol dan 55 assist. Kualitas Modric dan deretan prestasi yang diraihnya mendapat pujian dari legenda Manchester United, Dimitar Berbatov. Mantan penyerang asal Bulgaria itu tak ragu menyebut pemain 35 tahun tersebut sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia hingga disejajarkan dengan dua legenda Barcelona, Xavi Hernandez dan Andres Iniesta.
5 tahun dicoret dari timnas Prancis, Karim Benzema tulis pesan misterius. Bintang Real Madrid, Karim Benzema menulis pesan misterius di akun media sosialnya setelah 5 tahun tidak pernah dipanggil membela timnas Prancis. Dalam postingan terbarunya di Twitter pada hari Selasa kemarin, dia menuliskan sebuah pesan yang mengungkapkan perasaannya saat ini. Di mana orang lain menaruh kebencian, saya akan tersenyum. Dia menulis cuitannya. Meski hanya sepotong kalimat kutipan, namun bagi para pecinta sepak bola, cuitan Benzema ini lebih seperti sebuah sindiran kepada Deschamps dan juga Federasi Sepak Bola Prancis. Benzema menyindir Deschamps dan FFF yang telah memasukkannya ke dalam daftar hitam pemain setelah insiden yang melibatkan dirinya. Insiden itu berupa pemerasan berkedok sewa wanita penghibur yang menyeret namanya dan rekannya Mathieu Valbuena. Porto mau datangkan gelandang Manchester United Jesse Lingard. Klub Liga Portugal Porto dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Manchester United Jesse Lingard dengan status pinjaman selama semusim. Lingard berpotensi dilepas Manchester United. Sang pemain bahkan telah menunjuk agen super Mino Raiola sebagai perwakilannya sejak Januari lalu. Kebetulan kontrak Lingard di Manchester United akan habis pada Juni 2021 alias akhir musim ini. Kepindahan fullback Brazil Alex Telles dari Porto ke United pun berpeluang memuluskan langkah Lingard untuk memperbaiki karirnya di Liga Portugal. Italia lumat Moldova 6-0. Italia tampil gahar kala menghajar Moldova dengan skor 6-0 dalam laga persahabatan internasional yang digelar di Artemio Franchi. Mereka berhasil membuka skor di menit ke-18 lewat Cristante. Caputo menambah keunggulan Italia di menit ke-23. It's a lovely ball. Could be, should be, it is too easy. Italia terus menambah skor lewat aksi El Shaarawy di menit ke-30. Goes looking for El Shaarawy. It's a delicate touch. It's a beautiful finish. Gol bunuh diri Postmak di menit ke-37. Ball over the top. Oh, it's an own goal. Dan gol kedua Shaarawy di penghujung babak pertama. One-sided affair. It could get worse as well. El Shaarawy on the follow-up. Memasuki babak kedua, Italia hanya mampu menambah 1 gol lewat aksi Berardi di menit ke-72. Enzo Grifo guiding in a cross goal. Skor 6-0 untuk kemenangan Italia pun bertahan hingga laga usai. Sengit, Jerman versus Turki tuntas 3-3. Bermain di Rhein Energie Stadion, timnas Jerman ditahan Turki sama kuat dengan skor 3-3 pada laga uji coba internasional. Jerman unggul terlebih dahulu di penghujung babak pertama lewat Julian Draxler. Draxler could be in. Excellent. Turki menyamakan kedudukan lewat Ozan Tufan di menit ke-49. Tufan. And he gets the shot in. Jerman kembali unggul di menit ke-58 lewat Florian Neuhaus. Lovely turn from Waldschmidt and Germany have worked this superbly. Turki kembali menyamakan kedudukan di menit ke-67 lewat Efekan Karaka. Back and there's no free kick and here is a great chance for 2-2 and it's finished. Menit ke-81, Luka Waldschmidt kembali membawa Jerman unggul. And the cross cleared as far as Waldschmidt. Di penghujung laga, Kenan Karaman mencetak gol untuk memupuskan kemenangan Jerman. And here's the opportunity, Karaman! 3-3. Skor 3-3 pun menghiasi laga ini. Prancis lumat Ukraina 7-1. Bermain di Stade de France, Prancis berhasil pesta gol atas Ukraina. Ketujuh gol Prancis diciptakan oleh Kamavinga di menit ke-9. Olivier Giroud di menit ke-24. Dan 34. Now waiting in the center and Aouar goes for goal and Giroud pounces. Gol bunuh diri Mykolenko di menit ke-39. Aouar's corner. Martial jumps. Corentin Tolisso di menit ke-65. Going and on to Mbappe. That's delightful and Tolisso. Kylian Mbappe di menit ke-82. It back. He's got it back. He's got a chance. He's got a goal. Dan Antoine Griezmann di menit ke-89. He's worked tirelessly since coming on and he gets a goal for himself. Sedangkan Ukraina hanya mampu mencetak 1 gol di menit ke-53 lewat aksi Viktor Tsigankov. Mykolenko, Sigankov. Oh.
Hasil ini menjadi bekal penting Prancis untuk berlaga di UEFA Nations League untuk menghadapi Portugal. Meksiko jungkalkan Belanda 1-0. Timnas Belanda gagal memetik kemenangan saat menjamu Meksiko pada laga uji coba internasional di Johan Cruyff Arena Kamis 8 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Belanda menyerah dari tim tamu dengan skor 0-1. Penggawa Wolverhampton Wanderers, yakni Raul Jimenez, berhasil membawa Meksiko untuk menumbangkan Belanda di laga uji coba tersebut. За партит para a bola e o golo deita Tim Krul. Satu-satunya gol yang ia cetak membuat Belanda menelan kekalahan di kandang sendiri. Duel Portugal versus Spanyol berakhir imbang tanpa gol. Portugal dan Spanyol harus mengakui kekuatan satu sama lain pada duel uji coba internasional Kamis 8 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di Estadio Jose Avalade, laga berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan berjalan sama kuat. Spanyol masih dengan gaya dominasi bola, tetapi justru Portugal yang mendapatkan beberapa peluang terbaik, salah satunya sepakan Cristiano Ronaldo yang membentur tiang. Hasil ini tidak berpengaruh besar, hanya persiapan bagi kedua tim pada laga pertama di jeda internasional kali ini. Hasil internasional friendly match hari ini, Luxembourg kalah 1-2 dari Liechtenstein. Austria menang 2-1 atas Yunani, Andorra kalah 1-2 dari Tanjung Verde, Polandia menang 5-1 atas Finlandia, Slovenia menang 4-0 atas San Marino, Swiss kalah 1-2 dari Kroasia. Kantor Federasi Sepak Bola Jerman digerebek polisi. Penggerebekan di kantor DFB dan rumah pribadi beberapa anggotanya berlangsung pada Rabu 7 Oktober 2020 pagi waktu setempat. Sebanyak 200 aparat dari Bavaria terlibat dalam aksi tindakan tersebut. Melansir laporan Daily Mail, polisi sedang menyelidiki dugaan kecurangan dalam pendapatan iklan pinggir lapangan di saat timnas Jerman berlaga pada 2014 dan 2015. Nilai pendapatan yang didapat rupanya lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ada 6 orang pejabat dan mantan anggota DFB yang menjadi tersangka atas kasus penggelapan pajak ini. Namun polisi tidak memberitahu identitas para tersangka itu. Milan Skriniar tambah daftar pemain Inter yang terkena virus corona. Dikabarkan ada satu lagi pemain Inter yang juga terpapar virus corona. Pemain itu adalah Milan Skriniar. Skriniar yang saat ini sedang berada di Slovakia untuk membela timnasnya, diinformasikan juga dites dan hasilnya positif terserang corona. Namun sampai saat ini nyatanya pihak Inter belum mengeluarkan informasi resminya. Jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, adalah salah satu pihak yang memberitahukan kepada semua orang bahwa Skriniar terbukti positif corona. Ia pun mengatakan pengumuman akan segera dilakukan oleh Inter. Memphis Depay kecewa dengan Barcelona. Presiden Olimpik Lyon, Jean-Michel Aulas, mengungkapkan bahwa Memphis Depay kecewa dengan Barcelona setelah gagal pindah ke Camp Nou. Namun Barcelona masih memiliki angin segar karena Depay tetap ingin melanjutkan karir ke Camp Nou pada Januari 2021. Sebelumnya, Direktur Olahraga Lyon, Juninho, telah mengatakan bahwa Depay telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi jelang tenggat waktu transfer, Barcelona gagal berurusan dengan Lyon karena tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan kesepakatan. Akun Twitter Manchester City sempat hilang. Akun Twitter Manchester City terlihat sempat hilang. Dilansir Independent, belum jelas penyebab hilangnya akun Manchester City ini. Penyebabnya bisa saja dihapus atau diretas. Di media sosial sendiri, hilangnya akun Twitter Manchester City malah menjadi ejekan. Banyak yang mengirim meme-meme berbau sindiran. Namun tak lama kemudian terlihat akun Twitter Manchester City sudah kembali muncul, lengkap dengan pengikutnya yang mencapai 8,5 juta orang. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi terkait hilangnya akun tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!